Iya, mungkin sekitar eh, berapa menit, Pak? Eh, Mungkin singkat, Pak. Ya, 30 sampai 45 menit mungkin, Pak, ya. 20 menit lah kayaknya, Pak. Ya, Oke, ya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya sekali lagi silakan kalau hendak menyampaikan memulainya. siap, Pak. Eh, Mungkin sudah terlihat, Pak. Sudah? Sudah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan mungkin ada dari rekan mahasiswa juga yang bergabung di diskusi sore ini. Jadi narasumber bertindak sebagai pengantar gitu kira-kira gitu ya, pengantar materi sedikit, mungkin belakangnya diharapkan sih mungkin kita sama-sama ada diskusi ya. Bukan berarti narasumbernya yang paling ahli ini, kurang lebih seperti itu ya. Saya juga baru belajar kemarin nanya-nanya juga ke Pak Arief ini sumbernya ada rekomendasi nggak Pak gitu ya terkait dengan tension mechanism ini gitu. Walaupun kita udah mungkin udah lama dengarnya gitu. Cuman selama ini mungkin ya ada yang tinggal pakai gitu ya, ada yang pakainya itu modelnya itu udah dibungkus-bungkus ya dengan sesuatu yang lebih populer ya, misalnya Bird ya, kita suka pakai Bird dulu. Nah, kita kan nggak berinteraksi langsung gitu ya dengan si attention-nya ini gitu ya. Nah, jadi mungkin saya sendiri juga ya termasuk yang mungkin nggak terlalu paham juga detailnya. Jadi belajar-belajar lagi juga gitu ya supaya mungkin nambah-nambah ilmu oh, dalamnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau ada salah-salah mohon nanti dikoreksi ya Bapak Ibu. Dan teman-teman mahasiswa juga mungkin udah ada yang duluan gitu ya ngoprek. Baik, mungkin saya awali dengan eh, NLP ya, NLP Natural Language Processing. Eh, ini ada yang mengatakan NLP itu seperti gitu ya, NLU plus NLG ya, di mana NLU itu adalah Natural Language Understanding ya, sedangkan NLG-nya itu adalah Natural Language Generation ya. Nah, di mana kalau kita lihat gambar yang sederhana, ini gitu ya, NLU itu ini kita ceritanya kita inputnya teks ya, input dan outputnya teks ya ceritanya. Nah, di mana NLU ini Natural Language Understanding ini fungsinya itu adalah ada input teks gitu ya. Nah, gimana kalau input itu ya diproses ya, kemudian dia itu menjadi sesuatu dalam bentuk seolah-olah dalam bentuk meaning gitu ya. Mungkin kalau kita baca satu kalimat ya, terus kalimatnya udah kita kita nggak baca lagi, nah mungkin seolah-olah yang ditinggal di kepala kita tuh bukan hanya hafalan, tapi juga kita tuh mengerti gitu ya, meaning dari apa yang kita baca. Nah, bukti kita memahami apa yang kita baca ya di dalam bahasa itu bukanlah menghafal ya, bukanlah menulis ulang ya, tapi kita bisa interaksi dengan apa yang kita baca itu. Misalnya kita bisa tanyakan ya, misalnya gitu ya, pertanyaan, misalnya kita baca teks gitu ya. Contohnya mungkin eh, saya pergi ke pasar, misalnya gitu ya. Saya pergi ke pasar, kita baca teks. Ya mungkin bukti kalau orang paham maknanya, orang yang mendengar mungkin bisa bertanya dengan sesuatu yang relevan. Itu bukti kalau dia paham apa maksudnya. Nah, misalnya dia nanya gitu ya, oh pasarnya di mana? Oh berarti setidak-tidaknya dia tahu pasar itu adalah nama tempat. Atau misalnya, oh beli bumbu apa saja. Oh berarti dia tahu ya. Pergi ke pasar itu gitu ya. Pasar itu adalah salah satunya tempat beli bumbu. Nah, jadi ada pertanyaan ya yang di-generate. Mungkin salah satunya ya kalau kita misalnya generate pertanyaan dari suatu teks, ada pertanyaan yang kita generate yang menunjukkan bahwa kita mengerti meaning dari sesuatu yang kita baca. Anggaplah seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, ada yang mengatakan NLP itu adalah gabungan dari language understanding. Setelah kita dapat
Setelah kita understand gitu ya, baru kita generate sesuatu dari itu. Tasknya bisa berupa misalnya text classification, ya kita baca suatu teks, kemudian oh ya ini tuh tentang sepak bola misalnya, oh ini tentang politics. Nah, atau sentimen atau summarization, ya kita baca teks yang panjang, ya kemudian kita udah baca selesai baca teksnya, kemudian kita tulis ulang dengan bahasa yang dengan bahasa kita sendiri, ya yang singkat. Nah, ini kita mencontohkan bagaimana proses NLU dan NLG itu pada manusia. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kita seolah-olah kita baca yang panjang, kemudian kita tulis ulang sendiri, ya tanpa melihat kembali teks yang tadi gitu ya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau di dalam eh, machine translation ya ada istilah gitu ya. Saya baru cari-cari tadi, tapi dulu saya pernah dengar gini, ada istilah ini namanya apa ya gitu ya. Nah, ada istilah interlingual gitu ya. Jadi seolah-olah gitu ya, di antara semua bahasa yang berbeda ini itu ada satu kayak bahasa bahasa penengahnya gitu ya, bahasa penengahnya, entah itu bahasa kalbu gitu ya, entah itu bahasa apa, intinya yang universal gitu ya, yang mungkin bentuknya ini mirip seperti meaning lah gitu. Jadi orang dulu beranggapan kalau mau ngubah dari source language ke target language itu seolah-olah ada penengahnya gitu ya, yaitu disebut dengan interlingual. Nah, mungkin ini kurang lebih intinya prosesnya seperti itu ya, bahwa di NLP ya kita perlu memahami dulu teks ya, baru kita bisa merespon ya setelah kita paham itu. Ya, salah satunya dengan mengenerate teks juga ya. Nah, pemahaman tentang teks, kemudian kita mengenerate teks ya, secara tradisional ya, orang banyak menggunakan yang namanya recurrent neural network. Ya, ini histori sedikit. Recurrent neural network, di mana recurrent neural network ini neural network yang biasa memproses sequence of input ya. Input X1, X2, X3 ini anggaplah kata ya. Maka RNN ini RNN yang sama ya, bukan RNN yang berbeda ya antara yang apa? Yang satu dengan yang kedua. Ini adalah RNN yang sama ya, hanya memproses input yang berbeda di time step yang berbeda. Nah, kemudian ya setelah dia memproses input, ya setelah semua input diproses, maka dia akan menghasilkan suatu vektor akhir, gitu ya, vektor akhir. Nah, vektor ini nih bisa dianggap sebagai meaning kalau dari gambar sebelumnya ya. Meaning ini nggak ada ini ya, rusak pensil. Nah, meaning gitu ya. Nah, setelah dapat meaning itu, ya, satu vektor ini, yang meaning ini menjadi dasar untuk mengenerate teks berikutnya. Ini kalau ini translation, ya maka misalnya inputnya bahasa Indonesia, nah ini outputnya ini bahasa Inggris nih outputnya. Nah, hanya berdasarkan ya vektor meaning ini, ya satu buah vektor meaning. Jadi mau inputnya 10 kata, mau inputnya 20 kata, ya itu yang diberikan ke proses untuk mengenerate teks itu hanya satu buah vektor, ya satu buah vektor. Nah, di sini kita melihat ya, ini dikasih nama ya, namanya encoder. Kalau untuk mengenerate namanya decoder. Jadi encoder ini kayak bertindak sebagai NLU, Natural Language Understanding, sedangkan decoder ini bertindak sebagai generatornya, gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kita lanjutkan ya, kita lihat bahwa semua informasi dari input itu dikompres menjadi satu buah vektor aja. Ada yang nyebutnya konteks vektor ya, atau last hidden vektor ya. Nah, intinya menjadi satu buah vektor saja. Ya, jadi semua informasi mau panjangnya satu dokumen ya, artinya jumlah katanya ada ribuan gitu ya. Itu hanya dikumpulkan menjadi satu vektor saja. Nah, ini menimbulkan masalah. Masalahnya mulai dari long dependency ya, jadi sering input-input yang awal ya, kalau misalnya inputnya ada 30 kata, mungkin pas udah nyampe di sini ya, itu kata-kata yang awal itu dia udah lupa ya. Long dependency. Kemudian masalah teknis seperti vanishing gradient gitu ya, karena dia ini ada panjang ya, chain ini panjang, chain ini ya, kalau di
gradien itu ya, setiap kita melakukan back propagation, backwardnya, maka akan dilakukan dikali terus ke belakang gitu ya. Maka biasanya yang di awal-awal ini ya, kalau panjang ya sekuennya, yang di awal-awal ini nanti udah kecil gradiennya, sehingga disebut dengan vanishing gradient. Nah, ini permasalahan yang mungkin ya dianggap menjadi motivasi ya, sehingga muncul ide yang nanti yang disebut dengan attention. Nah, ya mungkin gampang aja ya idenya gitu ya. Oh, tadi kan permasalahannya itu dia dikompres menjadi satu vektor saja gitu ya. Ya bagaimana kalau kita nggak seperti itu ya, nggak hanya bergantung ke satu vektor aja, tapi juga ya kita manfaatkan informasi dari setiap ini gitu. Jangan suruh dia dikompres menjadi satu vektor. Nah kira-kira itu seperti itu ya, sangat masuk akal ya, idenya sangat masuk akal. Nah, jadi untuk mendekode ya, kita sebut mendekode itu kita mau generate suatu output ya. Kalau misalnya kita mau translation ya, kita mau generate kata per kata hasil translationnya, disebutnya kita mau mendekode ya. Nah, kalau kita mau mendekode satu target word ya, ini target word, yang di sini target ya, ini target word, each ini misalnya ya, ini target word, sedangkan yang ini disebut source gitu ya. Nah, setiap kita mau mendekode target word ya, kita mau generate target word. Nah, kita mau ya dapat informasi dari setiap ini ya, setiap input, bukan hanya yang terakhir doang yang di sini ya. Bukan hanya yang di sini aja. Jadi kita mau dapatkan informasi dari setiap input itu supaya tidak terkompres tadi ya, supaya tidak terkompres, supaya nggak ada informasi yang loss. Nah, pertanyaannya, oke lah, bagaimana mekanisme untuk mendapatkan atau menggabungkan informasi dari tiap input ini, dari tiap source ini? Simpelnya mungkin, oh ya udah kita jumlahkan aja seperti ini, gitu ya, jumlahkan rata-ratakan misalnya, ya. Nah ini mungkin saya nggak jelaskan detail RNN ya, di mana RNN itu setiap dia proses satu input dia akan ada hidden-nya ya, hidden state dari setiap step itu. Nah, ya udah ini hidden step-nya ini yang biasa disebut dengan H ya, HI ini, ya udah kita rata-ratakan aja. Kita kasih ke setiap proses decoding. Oke, kalau seperti ini ya, dia menerima semua input ya, semua input, tapi sayangnya vektornya statis. Ya. Artinya ketika dia mendekode target word pertama dengan mendekode target word kedua ya, itu inputnya sama aja. Input dari sini ya, yang merah ini sama karena hanya average dari semua itu. Nah, ini kayaknya nggak beda-beda jauh dengan cara sebelumnya. Ujung-ujungnya cuma jadi satu vektor doang. Walaupun seolah-olah dia ngegabungin, beda cara aja. Kalau yang tadi ngegabunginnya itu melalui proses, ya, ujung-ujungnya jadi satu vektor. Di sini, di ujung sini jadi satu vektor. Kalau sekarang ngegabunginnya segini gitu ya. Paralel, kalau tadi misalnya serial gitu ya. Kalau di listrik. Nah, ini kayak paralel, tapi jadinya satu vektor juga gitu ya. Nah, jadi kayaknya sih kurang gitu ya. Nah, supaya dinamis, yang dimaksud dengan dinamis apa? Kalau tadi kan statis. Supaya dinamis ya. Nah, dinamis, yang dimaksud dinamis ini ketika kita mau generate, mau mendekode target word 1, itu kita pengennya sih punya vektor meaning yang berbeda ketika kita mau generate kata kedua. Nah, inilah C-nya ini ya, ini vektor yang vektor meaning ya. Vektor meaning tadi kalau kita lihat dianalogikan di awal. Nah, ini berbeda-beda. Kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ujung-ujungnya kita mengenerate 6 buah kata ya, 6 buah token atau 6 buah kata, maka kita juga pengennya sih punya 6 vektor yang berbeda ya, dari C0 sampai C5. Nah, inilah ceritanya. Nah, terus gimana caranya kita menggabungkan
ya, informasi yang relevan ini untuk dapat C0, C1, C2 sampai C5 yang berbeda-beda, ini bagaimana? Apa yang membedakannya? Nah, kalau kita pikir bukan kita ya, ini orang yang nemuin itu ya. Oh, kalau kalau mikirin sendiri atau ditentuin sendiri, kayak nggak tahu ya. Wong datanya banyak gitu. Jadi gimana caranya gitu ya, supaya C0 dan C5-nya ini berbeda-beda dan bagaimana perbedaannya itu? Ternyata yang dilakukan adalah diserahkan saja ke neural network, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan diserahkan ke neural network? Ya ternyata nanti kita pelajari ya, di learn itu menjadi suatu parameter ya, menjadi suatu parameter di neural network ya. Parameter itu berarti weight gitu ya, yang di adjust, yang dilakukan selama proses learning ya. Nah, inilah yang pengusul dari attention ya, attention mechanism, ini papernya gitu ya. Nah, jadi dia join ya. Ini disebut join kenapa? Karena dia bareng-bareng tuh belajar meng-align sama belajar men-translate. Yang dimaksud meng-align itu apa? Itu tadi proses mencari C0, C1, C2, C3 ini. Proses mencari attention itu kalau di paper ini disebutnya proses alignment gitu ya. Nah, sedangkan target akhirnya itu adalah translate. Nah, di sini dia jointly, berarti kedua-duanya itu proses belajarnya itu dilakukan bersamaan. Nah, intuisinya untuk attention mechanism ini ya, pertama ketika kita mendekod target word YT, nah misalnya kita stepnya YT, berarti kita udah ada mendekod sebelumnya ya. Nah, ketika kita mendekod target word YT ya, maka kita gunakan informasi yang relevan dari input word ini ya, input word ini yang relevan. Nah, untuk menentukan relevansi ya, last decoder state yaitu si ini ya, sebelum kita mengenerate yang sekarang ya, ini kan yang sebelumnya. Nah, dia itu menjadi informasi ya. Ia bertindak sebagai query dia. Query untuk dibandingkan ke setiap input word ini. Saya misalnya ya, ini informasinya ya. Saya mau cek mana kira-kira yang relevan ya untuk saya mengenerate kata berikutnya. Ya, jadi dia itu bertindak seolah-olah sebagai query untuk dibandingkan dengan setiap input word. Dari dalam hal ini bukan X-nya ya. Kita sudah gunakan si hidden-nya. Ini output dari kalau ini ya kelihatan ya panahnya ke kiri dan ke kanan, ini berarti B RNN lah gitu ya, bidirectional gitu ya. Nah, terus di sini kita saya nggak tahu ya, mau ketika saya mau generate YT ya, apakah cuma satu doang yang relevan atau ada lebih dari satu. Nah, maka di sini kita open untuk one to many. Jadi untuk menjerat satu decoder, untuk menjerat satu target word, kita perhitungkan mungkin lebih dari satu input word yang relevan. Maka di sini ketika gabungan nanti kita gunakan proporsi. Proporsi berarti dia sum to one ya. Proporsi sum to one. Nah, untuk menggabungkan tiap input word. Nah, detailnya, nah ini baru kita masuk ke detailnya ya. Detailnya, nah untuk mendapatkan CT, CT ini berarti meaning ya, konteks vektor atau meaning vektor yang tadi cuma satu biji doang, tapi sekarang dia berbeda-beda tergantung time step-nya. Untuk time step T ke T ya, untuk mengenerate CT itu yang saya lakukan itu adalah ya, saya melakukan proporsi aja terhadap masing-masing hidden dari setiap input ini. Ya, ini kan proporsi aja ya. Ya, jadi proses seleksi, kemudian mana yang penting, mana yang enggak, itu ditentukan dari weight atau alpha ini. Oh, ternyata yang penting itu adalah si input kata ketiga, maka dia itu tinggi nanti nilai alpanya. Sama yang ke satu misalnya yang penting, ya. Maka yang ini tinggi, yang lain mungkin nilainya rendah, ya. Yang lain nilainya rendah. Nah, ini ditentukan oleh si alpha TJ ini, ya, alpha TJ ini. Nah, alpha TJ ini apa? Ternyata alpha TJ ini sebenarnya hanya hanya
output dari fungsi softmax ya. Kan kita tahu fungsi softmax itu hanya untuk supaya outputnya itu sum to one. Intinya seperti itu ya, supaya sum to one aja outputnya. Nah, berarti yang berpengaruh apa? ETJ ini. ETJ ini apa? Nah, di paper ETJ ini adalah alignment score. Ya, di mana alignment score itu adalah ya fungsi, ini A ini adalah sebuah fungsi ya yang membandingkan seberapa relevan HJ itu berarti tadi ya tiap-tiap hidden vector dari input dibandingkan dengan hidden state dari decoder ya si ST-1. Jadi ST-1 dibandingkan ke H1, dibandingkan ke H2, H3 dan seterusnya. Jadi A ini adalah fungsi untuk menentukan seberapa relevan setiap hidden vector ini dengan untuk mengenerate kata yang ke T. Nah, A ini apa? Apa fungsi A ini? Nah, A inilah fungsinya adalah ternyata dia adalah sebuah neural network dengan suatu matrik W, ya, suatu matrik W. Jadi ini si hidden vector dengan hidden state ini, ya, teknisnya di-concat aja jadi vektor yang panjang. Kemudian nanti ada suatu matrix weight. Nah, di mana matrix weight inilah yang dipelajari selama proses learning. Oke, ya saya lanjut dulu kalau nanti ada pertanyaan, ada diskusi atau saya ada yang keliru, mohon disampaikan aja ya. Oke. Nah, ini adalah gambar yang diambil langsung dari apa? Dari salah satu paper dan juga ilustrasi ya, yang menunjukkan bahwa semakin tebal garis ini itu menunjukkan attention weight-nya itu semakin besar, alpanya semakin besar ya. Kalau kita balik ke sini, oh berarti alpha ini semakin besar ya. Nah, semakin tebal semakin besar. Jadi ini kelihatan ketika dia mengenerate misalnya satu kata yang ini ya, itu dia perlu melihat ke yang mana? Oh, ternyata dia melihat banyaknya ke dua buah ini. Nggak banyak ya, was sign ya. Nah, ini mungkin dia perlu melihat grammarnya ya, grammar yang tepatnya itu apa. Jadi tidak hanya sign tapi juga was sign. Ya mungkin. Nah, kemudian ya ini nggak hanya untuk translation ya Bapak Ibu ya, mungkin untuk hal-hal lain juga sebenarnya kurang lebih ya kita generate sesuatu biasanya kita perlu melihat banyak kalimat di sekitarnya untuk mendapatkan konteks yang utuh. Nah, kita lanjut ya. Nah, dari attention tadi yaitu attention generasi pertama ya. Nanti ada attention generasi kedua ya, yang diusulkan oleh paper ya, yang mengusulkan transformer. Di sini attention itu ya nanti dimodelkan dengan 3 vektor atau 3 matriks, yaitu Q, query, K, key, V-nya value. Nah, ini yang mungkin lebih terkenal ya, karena pada akhirnya yang banyak dipakai sekarang-sekarang itu adalah varian-varian dari transformer. Nah, yang di dalamnya itu konsepnya menggunakan query, key, dan value. Nah, query, key, value ini ya diambil dari sistem pencarian mirip ya. Sebagai contoh misalnya idenya ya, kita mau cari video di YouTube ya, mesin pencari akan mencocokkan query yang kita inputkan. Jadi query itu sesuatu yang akan kita bandingkan nanti. Dengan apa? Dengan key. Key ini mungkin kayak judul gitu ya, deskripsi. Nah, kalau udah ada yang tepat barulah dikembalikan videonya, yaitu value-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, konsep atau terminologi query, key, dan value ini kalau kita cocokkan ke attention yang udah kita lihat tadi, ya, ini rumus yang tadi, maka yang bertindak sebagai query itu adalah si hidden state dari decoder. Dia yang akan dibandingkan ke semua key. Nah, key di sini ya itu adalah hidden state dari encoder. Kalau ini hidden state dari decoder, ya decoder, ya decoder. Yang ini hidden state dari encoder, ya dari tiap input teks tadi ya, encoder.
Sedangkan value-nya apa? Nah, kalau di traditional attention tadi value-nya sama. Value-nya juga faktor hidden juga. Nah, karena dia yang akan dikembalikan nanti. Jadi dia bertindak sebagai key, dia juga bertindak sebagai value di konsep yang attention yang tradisional. Nah, jenis attention ini ada macam-macam, ada global, ya, lokal, global lokal, kemudian self attention, hard attention, soft attention, sparse attention, dan banyak attention lainnya yang bisa kita tanyakan ke ChatGPT gitu ya. Nah, tapi nggak semua saya bahas di sini. Mungkin lewat dulu aja ya. Ini global attention sama local attention bedanya ini aja ya. Kalau lokal dia nggak semua nih, ya, nggak ada yang dari sini. Jadi nggak melihat ke semua input teks. Itu aja bedanya, gitu ya. Ada window-nya yang dibatasi. Nah, terakhir ya, mungkin yang kita bahas ini adalah self attention, ya. Self attention ini mungkin kayak core dari transformer ya di paper attention is all you need ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, ini maksudnya apa? Attention is all you need. Emang yang nggak kamu need lagi apa gitu ya? Yang nggak kamu need lagi itu di sini adalah si RNN-nya, gitu ya. Nah, karena sebelum-sebelumnya attention ini menggunakan RNN ya. Kalau kita lihat tadi RNN di bawahnya sebagai encoder, baru attention ya di atas dari RNN itu ya, di mana attention itu memproses hidden state yang merupakan output dari RNN. Nah, di sini dia tidak menggunakan RNN lagi sebagai pemroses inputnya. Sebagai gantinya apa? Dia langsung menggunakan attention. Ya, yang namanya sekarang adalah self attention. Kenapa demikian? Kan tadi kalau kita jelasin attention, dia itu bekerja ketika mau melakukan decoding, gitu ya, decoding, mau mengenerate output. Nah, kalau di sini dia kan bertugas menggantikan RNN di proses encoding. Maka yang dia lakukan, dia nggak berhubungan dengan decoder atau mengenerate output, tapi dia berhubungan dengan inputnya saja. Nah, jadi di sini nanti prosesnya itu ya inputnya itu aja yang saling berinteraksi supaya nanti satu input sekarang punya konteks yang lebih luas dengan kata-kata di sekitarnya. Nah, jadi di sini mekanisme self attention itu memungkinkan ya perubahan makna kata berdasarkan konteks yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin kan satu kata itu punya banyak sense atau makna ya tergantung kata yang di sekitarnya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan ini yang di-provide oleh self attention ini. Nah, kalau kita lihat self attention ini ya, sekarang kalau kita lihat di self attention, ini kita nggak ada hubungannya dengan encoder. Ini hanya seolah-olah proses encoding, seolah-olah ya, walaupun kita nggak sebut mungkin encoding secara langsung, tapi kurang lebih dia melakukan encoding. Kenapa demikian? Proses ini ada input teks, ya, input teks. Ya, anggaplah input teks pasti selalu diubah ke dalam embedding ya. Kita mungkin nggak bicara sedetail itu. Ini input teks 1, input kata kedua, ya, input kata ketiga, ya. Nah, input ini nggak langsung digunakan untuk proses-proses berikutnya, ya. Misalnya proses mengenerate teksnya atau decodingnya. Tapi apa? Tapi diubah dulu dia, ya. Representasinya diubah dulu, ya, menjadi representasi baru. Melalui proses apa? Melalui proses self attention ini. Jadi untuk mengubah dari input awal ya menjadi suatu input akhir yang lebih rich gitu ya, udah disertai dengan meaning-meaning yang lain ya. Nah, dia untuk menghasilkan satu vektor ini ya, untuk menggantikan input yang ini, dia harus melihat ke semua, ini ya kita lihat ya, dia harus melihat ke semua input yang lain. Ya, jadi sekarang vektor yang ini ya, yang tadinya kalau kita lihat di sini dia itu nggak tahu apa-apa dengan kata di sebelahnya ya, dengan kata kedua, kata ketiga, tapi sekarang vektor yang ini itu dia seperti rich ya, meaningnya itu sudah ada konteks dengan kata-kata yang lainnya, karena tadi ya untuk mendapatkan dia itu prosesnya melakukan attention ke kata-kata input yang lain ya.
Nah, kalau sebagai animasinya seolah-olah ya ini kalau kita lihat ya ini sama-sama ya, the animal sama ya, tapi ketika it di sini ya, it ini ternyata terkait erat dengan the animal gitu ya, terkait erat dengan to misalnya, terkait erat dengan didn't ya. Jadi it di sini ternyata apa konteksnya itu butuh banyak kata yang lain gitu, yang sebelum-sebelumnya bukan hanya sebelahnya ya, tapi di jauh dependensinya lumayan ya, berjarak beberapa kata. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi ketika orang bukan orang ya, ketika model menggunakan input yang ini, itu seolah-olah ya dia itu udah kompleks makna dari input ini. Nah, ini kalau kita lihat detailnya sedikit, ya, detailnya sedikit, prosesnya itu sekarang setiap input kata, ya, setiap input kata, ya, itu ada 3 buah vektor atau 3 buah matriks, ya, matriks untuk query, matriks untuk key, matriks untuk value. Jadi satu kata ini akan berubah menjadi 3 buah vektor. Vektor query, vektor key, vektor value. Nah, cara kerjanya gimana berikutnya? Sama ya. Query, kalau saya mau generate untuk pengganti input kedua, yang ini asumsi kita udah mengenerate yang pertama ya. Nah, mau generate yang kedua, ya, makanya Z2 di sini ya, artinya untuk mengganti si X2 ini ya dengan representasi yang lebih rich ya. Nah, kalau saya mau generate pengganti untuk input X2, maka query saya yang mana? Query saya adalah si Q2 ini. Nah, karena mau menggantikan dia. Sedangkan key-nya, ya, key-nya itu apa? Saya harus bandingkan ke semua input yang lain. Makanya kita melakukan proses pembandingan untuk input 1, untuk input 2, dan juga untuk input-input yang lain. Jadi kita bandingkan. Ya, kita bandingkan, ya. Di sini proses relevansinya sederhana, dia menggunakan dot product saja, ya. Dot product ini kayak kayak itulah ya, sin similarity ya, cosin ya, kayak cosin similarity lah kurang lebih gitu ya. Jadi dot product aja ya. Dot product tidak menggunakan neural network di sini ya, tidak menggunakan neural network ya. Tidak menggunakan neural network lagi, cukup menggunakan dot product. Kenapa? Karena dia udah ubah dulu semuanya ke dalam vektor. Nah, setelah dapat itu ya baru seperti prosesnya sama sebenarnya ya. Tinggal di output dari scoring ini seberapa relevan ini baru dinormalisasi supaya jadi 0 sampai 1 ya. Supaya disamkan ke 1. Itulah nilai alfanya. Udah gitu. Nah, sekarang si Z2 ini akan menggantikan si X2 namun dia sudah punya konteks yang luas gitu dengan kata-kata di sekitarnya. Nah, mungkin itu ya terkait dengan pengantar diskusi RNN ini, attention ini gitu ya. Mungkin ini sekedar perbandingan sedikit antara self attention dengan RRN attention base gitu ya. Nah, kelebihan dari self attention yang menggantikan RNN ini salah satunya adalah paralel ya, bisa dilakukan paralel perhitungannya karena tidak ada proses sekuen yang seperti dilakukan oleh RNN. RNN kan harus baca input 1, kemudian dapat hidden state-nya digunakan untuk memproses input kedua. Nah, sehingga nggak bisa dilakukan perhitungan paralel untuk memproses input 1 dan 2 ini. Nah, ketika menggunakan self attention itu nggak ada lagi proses sekuen itu, menunggu proses sebelumnya. Jadi semuanya bisa dilakukan paralel. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh arsitektur-arsitektur saat ini ya, paralelism itu. Mungkin begitu Pak Arif yang mampu saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih Pak Said atas informasi-informasi penjelasannya ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi menyampaikan terima kasih ini untuk asisten riset lab NLPTM, ya khususnya ada Aufa,
Naval dan Hanif ya atas persiapan untuk diskusi ini dan diskusi-diskusi ke depannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa ada yang bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, sambil menunggu yang dari audiens ya, Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa kalau mau menanggapi mungkin saya akan bertanya dulu Pak Said. Oh Ya. siap, Pak. Ya, Pak Said yang tadi yang di awal ada attention di RNN encoder decoder ya Pak. Iya, Pak. Ya, tadi menyebutkan ada neural network gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ada Iya, itu. iya, Pak. Betul, Kemudian Pak. kalau di self attention kan dot product gitu ya tadi. Iya, Pak. Ya. Em, neural networknya itu bagaimana, mungkin ada penjelasan lebih lanjut secara singkatnya. Oh, siap, Pak. Em, Neural network-nya kalau yang saya pahami, ini sederhana aja, Pak. Feed forward neural network aja, Pak. Feed forward neural network di mana inputnya itu adalah ini, Pak. Vektor sepanjang ini, ya, yang concat dari dua buah vektor ini, ya, yang satunya hidden state dari encoder, yang satunya hidden state dari decoder di concat. Nah, itu menjadi input. Nah, jadi feed forward biasa aja, Pak. Apa neural networknya. Pada intinya itu adalah dia ingin gitu ya, ada neural network ini nanti di ujungnya itu adalah softmax yang ini, Pak, softmax ini. Nah, softmax ini kan softmax ya, softmax function. Nah, pada intinya adalah neural network ini adalah bagaimana ujung-ujungnya dia mengeluarkan nilai softmax untuk semua HJ ini ya. Kalau J-nya ada 5 berarti dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia mengeluarkan em, hasil softmax ini yang menentukan proporsi dari yang akan menjadi pengali dari eh, setiap hidden vector ini. Nah, Iya. jadi kayak multi layer perceptron biasa Hmm. aja, nggak Iya. ada yang aneh. Nah, cuman karena dia saling terhubung ya, nanti kan dia nggak terpisah, dia tapi saling terhubung ya. Ujungnya itu menjadi konteks ya, menjadi konteks kemudian masuk ke sini. Nah, berarti kan dia terhubung ya. Kalau dia terhubung kan berarti semuanya nanti bisa dipropagasi balik gitu ke belakang untuk Iya. mempelajari eh, weight matrix yang ini gitu. Jadi yang learnable itu satu matrix saja, matrix weight yang si ini gitu, buat pengali si vektor yang ini. Yang mana Pak? Yang B. Buat Yang pengali vektor yang yang ini, Pak. yang Yang ben- HJ dan ST-1 iya. ini kan dikongket. Misalnya dia masing-masing 300 vektornya 300 dimensi. Oh, berarti dikongket jadi 600 dimensinya. Iya. Itu Pak. Itu nanti Iya. ada weight yang juga nanti 600 dimensinya. Gitu. Hmm. 600. Nah, kan kalau di perkalian vektor nih ya, ini belum matriks ya, karena nanti jadi matriks. HJ ini kan ada banyak. Kalau J itu kan sejumlah input yang ada di sini. Kalau inputnya T berarti ada J-nya itu, nah ini ya, J-nya itu ada T gitu. Kalau inputnya 10 kata berarti ada 10. Nah, nanti yang ini jadi matriks, yang ini juga jadi matriks. Yang tadinya dia sebenarnya vektor aja gitu. Tapi karena Iya. inputnya ada banyak, maka jadi matriks gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Saya sebelum mungkin yang kedua dari Pak Dodi, mungkin saya ingin lanjut lagi sedikit Pak ya yang barusan disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Ini jadi, oh ya, jadi dari masing-masing hidden vector encoder itu kemudian naik, kemudian nanti ke softmax itu adalah yang feed forward network itu maksudnya itu Pak ya. Betul, betul. Ya, Softmax ini adalah bagian dari feed forward neural network, forward Pak. network ya. Ini feed forward neural Ya. networknya. Yang pertanyaan ini Pak, maaf ya untuk ini kelanjutannya. Siapa? Yang pertama, apakah yang attention yang standar itu, yang paling standar, seperti contoh yang encoder-decoder itu Pak ya, itu mungkin nggak, itu sebenarnya tidak ada yang learnable, tidak ada parameter yang learnable. Ya, kemudian yang kedua,
apakah semua attention itu pada prinsipnya adalah, operasi dasarnya adalah dot product, termasuk yang encoder-decoder. Jadi ada dot product semua, tapi ada yang matrik yang learnable-nya banyak, ada 2, ada yang satu, tapi ada juga yang tidak ada matrik learnable-nya. Yang seperti yang paling standar itu apakah ada matrik yang learnable-nya? Ya, Siap, mungkin, 2 itu, Pak. Maaf ya. siap. Makasih, Pak. Jadi, sepemahaman saya, Pak, matriks yang learnable ini harus ada, yaitu si matriks WA ini. Dia ini harus ada, kenapa? Karena dia untuk menentukan, jadi ketika dia mau tahu input mana yang relevan atau yang nilai alpanya tinggi, ya, misalnya ada 5 input ketika saya mau generate Y kedua misalnya. Nah, ini input mana sih yang relevan, yang tinggi nilai alpanya? Nah, untuk menentukan tinggi input mana yang relevan, itu didapat dari proses belajar, Pak. Didapat dari proses learning. Jadi asumsi kalau kita tidak learning, ya, seolah-olah ya matriks alpha ini akan kita fixkan gitu untuk semua jenis input gitu. Kayak seolah-olah seperti itu kita yang tentukan gitu. Seolah-olah kayak ada expertnya yang di mana ini tidak mungkin ya karena karena banyak sekali kombinasinya gitu. Kombinasi si S T-1 dengan setiap H ini gitu. Jadi harus ada learnable, Pak, karena untuk menentukan kekuatan atau relevansi ini nggak bisa dilakukan secara manual, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Saya ini satunya lagi, Pak. Semuanya, baik yang standar, sederhana maupun yang, variasi-variasi attention itu semua base-nya dot product ya, Pak, atau bagaimana? Em, iya kalau yang ini gitu ya, yang ini dia nggak dot product ya, yang standar ini tidak dot product. Jadi relevansi. Jadi ini kita kita bicara sebenarnya ini ya alignment score ini. Ini sebenarnya yang paling penting gitu ya. Yang paling penting itu alignment score. Yang ini sebenarnya hanya perubahan-perubahan dari atau gabungan-gabungan aja. Ini mengubah dia jadi 0 sampai 1, ini menggabungkannya gitu ya. Nah, yang paling penting itu alignment score. Nah, di yang standar alignment score-nya itu tidak pakai dot product. Tidak pakai dot product itu dalam artian tidak di dot product kan langsung antara query dengan key. Ini kan satunya query nih, ini query ya. Ini si key-nya. Nah, ini tidak dilakukan dot product secara langsung. Untuk menentukan seberapa kuat relevan dua vektor ini, itu ada ditambah suatu matriks penengahnya gitu. Suatu matriks penengahnya. Nah, ini disebut dengan additive attention gitu karena nggak langsung dot product. Nah, kalau yang dot product itu adalah yang yang ini yang self attention. Kalau self attention yang digunakan terutama di paper aslinya ya, di paper aslinya attention is all you need ini. Nah, di sini ketika dia mau menentukan alignment score, dia itu udah langsung menggunakan dot product saja, dot product. Nah, dari query dan key ini, tidak lagi menggunakan matrix weight ya sebagai penengahnya. Kenapa demikian? Karena dia geser, si weight-nya ini digeser, posisinya itu tidak di tengah antara Q dan key, tapi weight-nya itu digeser ke sini, digeser ke sini. Nah, jadi sebelum kalau kita lihat di yang sini ya. Nah, query dan key-nya itu masih vektor asli. Masih vektor asli. Vektor asli dari decoder dan vektor asli dari encoder ya. Ini ST-1 dan HJ. Nah, kalau di sini di self attention itu kita nggak menggunakan vektor asli, tapi kita ubah dulu menjadi dengan perantara si WQ ini. Nah, jadi yang di learnable selalu ada yang learnable pasti gitu ya. Karena kalau nggak ada yang learnable seolah-olah ada yang menentukan sendiri mana yang kuat, mana yang tidak. Di mana itu tidak mungkin ya karena vocabulary banyak ya.
kombinasi urutan kata nggak terhingga, nggak mungkin gitu. Nah, jadi di sini learnable-nya itu yang tadinya yang di tradisional dia ada di tengah sini, sekarang dipindah ke awal gitu Pak, di W ini. Jadi ada 3 W kan, yang dipelajari sekarang ada 3 W, WQ, WK, sama WV. Kalau tadi yang dipelajari cuma satu doang, WA doang, W yang ada di tengah-tengah sini. Gini, gitu Pak. Iya, makasih Pak. Ada pertanyaan ini Pak, di Oh iya, message, ya dari di chat. Pak Dodi ya Pak. Ya, Boleh Pak, ini semampunya ya Pak ya, jawabnya Pak. Mangga Pak Dodi. Assalamualaikum. Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, itu sebenarnya saya mau nanya juga, itu sebenarnya kalau LLM LLM itu basisnya itu yang sekarang itu basisnya itu transformer ya Pak ya, itu satu ya. Yang kedua tadi tuh sebenarnya saya menarik waktu Bapak bilang kalau vektor yang lokal itu sebenarnya dibatasi sama Windows ya. Itu gimana kalau misalnya kalau yang global gitu Pak, maksud saya mau nanya yang global sebenarnya. Itu kalau yang global apakah maksud saya gini, oke lah korpusnya itu besar banget gitu. Kata yang terhubung yang ada di korpus itu ternyata katanya itu hanya berulang-ulang gitu. Jadi tidak variatif gitu. Itu kasusnya gimana ya? Maaf kalau misalnya apa? Pertanyaan saya tuh agak agak jauh dari ini. Tapi saya ngeliat tadi tuh terkait dengan global sama lokal konteks itu tadi itu Pak. Maksud saya. Jadi saya tertarik. Kebetulan kan saya juga sempat ini baca tentang transformer gitu Pak. Maksud saya itu. Siap Pak, siap Pak. Makasih Pak. Saya coba jawab. Pertama, LLM itu basisnya apa gitu ya. Memang kebanyakan LLM yang saya tahu ya, ini yang saya tahu aja karena LLM ada banyak gitu ya. Yang saya tahu mungkin yang anggaplah yang paling terkenal kan kita lihat GPT gitu ya. Nah, GPT itu basisnya benar Pak, basisnya transformer. Nah, cuman dia istilahnya gitu ya, decoder only transformer gitu. Mmm, ya itu istilah-istilah lain lah, mungkin minggu depan itu ada Mas Doni yang terkait dengan transformer. Tapi betul Pak, basisnya transformer Pak, artinya di dalamnya itu ada self attention tadi gitu. Nah, mungkin yang kedua terkait dengan global attention, ini kalau vocabulary-nya misalnya itu aja seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kebanyakan, modelnya itu global attention ya, kebanyakan gitu, kebanyakan yang dipakai gitu ya. Jenis-jenis attention yang lain itu sebenarnya lebih ke masalah, efisiensi ya, efisiensi penyimpanan, efisiensi kalkulasi, tapi mungkin kebanyakan sifatnya itu adalah dicek semua inputnya. Nah, kalau vocabulary-nya sebenarnya itu-itu aja, bagaimana gitu. Misalnya maksudnya kata kata, kalau dalam bahasa Inggris tuh misalnya kata is, mungkin ada banyak gitu ya, mungkin ya. Nah, kalau di sini kan, sebenarnya walaupun katanya sama, tapi, ketika, dia di sebelahnya itu berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda, mungkin nanti hasilnya juga akan berbeda-beda, CT-nya ini gitu ya, kalau kita lakukan, si self attention gitu. Jadi tetap dilakukan sih, Pak, walaupun katanya itu-itu aja gitu. Karena di sini, apa ya, sebelah-sebelahnya itu berbeda, itu akan berbeda juga gitu, vektor yang dihasilkan dari proses, self attention itu gitu. Gitu, Pak, mungkin kurang lebih. Satu lagi boleh nggak Pak? Iya iya, silakan, Pak. Nah itu kan kalau kasusnya katanya banyak itu, tapi katanya itu aja ya. Tadi menarik penjelasannya. Saya sepertinya setuju dengan penjelasan yang tadi. Tapi kalau ini yang kebalik gitu, oke katanya variatif tapi datanya sedikit gitu. Itu gimana kasusnya ya Pak ya? Oh, ini kalau kita kayak asumsinya udah melakukan training gitu ya, Pak, ya? Iya iya Jadi iya. jadi vocabulary-nya banyak, datanya sedikit gitu ya, Pak, ya? Iya benar. Oh, iya ya, siap, Pak. Memang ini kan kalau kita udah lihat model-model attention ini,
ini kan parameternya itu udah banyak-banyak banget, Mbak. Banyak-banyak gede lah parameternya setahu saya gitu ya. Dan memang kebanyakan ketika orang pakai attention ini, orang gabungkan dengan pre-training, Mbak, gitu. Jadi, harus dilakukan pre-training dulu ke, data lain gitu yang, korpusnya yang banyak gitu datanya gitu. Makanya kalau kita lihat model-model, nggak hanya LLM lah, sebelum LLM juga kayak BERT gitu ya, itu dan banyak state of the art itu rata-rata menggunakan, pre-training. Jadi modelnya itu sebelum dilakukan pada task kita dan dataset kita yang tadi ya, jumlahnya sedikit gitu ya, itu tuh udah dilatih dulu dengan, data lain yang jumlahnya sangat banyak gitu, Pak. Jadi kurang lebih sih seperti itu kayaknya best practice-nya, Pak. Kalau hanya dilatih dengan data kita, kayaknya nggak bakal bisa gitu. Kurang lebih dia akan, Mungkin bisa tapi nggak bagus gitu ya Pak ya. iya ya, maksudnya nggak bagus, bisa di sini tuh nggak bagus betul, Pak. Kalau secara 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 teknis jalan nggak? Jalan aja gitu. Ini kan cuman perhitungan matriks aja gitu. Walaupun satu sampel juga jalan perhitungan matriksnya gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi hasil yang didapatkan matriks-matriks yang dipelajari mungkin, nggak bagus gitu, Pak. Ketika datanya beda dikit udah kacau gitu, karena kayak apa, over over apa, lupa saya namanya ya. Iya ya, makasih Pak. Gitu, Pak. Overfit gitu ya, overfit. Modelnya terlalu besar ya, data, terlalu sederhana. Jadi, ujung-ujungnya biasanya sih overfit gitu. Gitu mungkin, Mbak. Silakan mungkin ada, Terima kasih Pak Dodi. mungkin Silakan dari yang lain ya. Bapak Ibu yang lain Ya. yang ngulik-ngulik. Hmm. Bapak saya kalau topik-topik untuk tugas akhir, tesis S2 yang eh, apa meneliti tentang attention gitu Pak, variasi-variasi attention dibandingkan atau yang intinya adalah memfokuskan utamanya ke attention gitu. Itu barangkali nanti kalau ada ini Pak, yang saya kira menarik juga. Oh iya, Pak. Ya kalau saat ini saya belum tahu juga ya, belum kepikiran gitu, belum banyak, Iya, apa ya, belum banyak ngoprek juga ya secara iya, detail, variasi-variasinya. Memang kalau saya baca-baca itu variasinya itu sebenarnya kebanyakan di, optimasinya gitu, kayak sparse attention gitu kan. Oh ya, attention itu kan banyaknya itu sparse ya, cuman satu decoder itu cuman ke beberapa input doang. Nah, itu gimana supaya nyimpennya, efisien. Yang engineering sih lebih ke arah segitu kayaknya. Tapi ya iya, ada aja gitu ya, kalau iya, dikulik sih nemu aja sih kayaknya, Pak. iya. Ya misalkan membandingkan varian-variannya gitu. Iya 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 Varian-variannya. iya. Iya iya, betul betul, Pak. Ya silakan Bapak Ibu yang lain dan rekan-rekan mahasiswa mungkin sebelum ya sekitar mungkin 10 menit lagi kita akhiri. Iya, Ada betul. pertanyaan, komentar? Saya boleh tanya, Pak. Ya, belum enggak. Mislo. Jadi sebenarnya punten Pak Said, kita sama-sama NLP, cuma kita bertetangga, Pak. Jadi kalau saya natural language processing-nya kan di manusia. Sedangkan kan kalau Pak Said dan kawan-kawan kan di computational model, kok saya linguistic model. Jadi saya sini dari tadi menahan diri untuk bertanya paling awal karena saya terpaksa akan menanyakan hal yang di border kita ini, Pak. Jadi bukan di core gitu. Punten. Jadi tolong saya Iya, mau ingin ikut belajar tentang attention score atau yang saya bayangkan betul atau salah ya. Jadi pada waktu training itu akan ada attention score atau ada menentukan weight gitu, mana yang harus diperhatikan, mana yang harus dikasih attention lebih, mana yang tidak. Nah, kalau di domain saya itu misalnya si penutur itu akan memberikan clue. Contoh ya, the cat sat
on the mat. The cat sat on the mat. Si kucing duduk di keset. Kalau si penuturnya, kalau si teksnya itu punya clue beda tempat aja, contohnya the cat sat on the mat beda dengan the cat sat on the mat, itu udah beda gitu. Sama misalnya the cat sat on the mat, nggak di tempat lain, on the mat gitu. Jadi saya penasaran bagaimana sebuah sistem non manusia, apakah si programmernya like the manusia yang membuat attention score yang diperlukan, atau gimana ininya cara dapat attention score atau weightingnya itu. Nuhun, Mas Said. Baik, Bu. Jadi ini kalau saya salah memahami dikoreksi ya Bu ya. Jadi mungkin seperti ini ya contohnya Bu. Ya Misalnya, mungkin, ya. Jadi bagaimana ini bisa lebih tebal dibandingin yang lain? Ya betul. iya, gitu ya Bu ya. Ya. Jadi bagaimana kita tahu untuk generate satu kata ini dia itu tebalnya ke yang mana aja gitu. Nah, ini memang didapatkan itu betul-betul melalui proses training, Bu. Proses training itu dalam artian ya, kalau kita balik ke yang awal tadi ya, ini tuh ada dua matriks ya, dua matriks itu yang ini saya balik ke sini dulu aja dikit. Nah, dia itu benar-benar ditentukan oleh si WA ini, matriks WA ini. Jadi tadi kita mau ngitung seberapa similar HJ ya dengan ST-1. Nah, HJ itu seolah-olah itu HJ itu perwakilan si ET ini. Sebelum kita mengenerate ET gitu ya. Kita udah mengenerate yang sampai A. Nah, kemudian saya mau mengenerate yang ini yang saya belum tahu sebenarnya akan mengenerate apa gitu ya. Nah, dan saya belum tahu untuk mengenerate ini saya itu harus melihat dari input yang mana saja gitu yang relevan. Nah, di sini ya untuk tahu itu gitu ya, saya itu melakukan perbandingan satu persatu ya. Jadi untuk mengenerate ini anggap aja ini ada satu variabel dulu ya, sebelum saya mengenerate ET ini saya gunakan satu variabel dulu gitu ya sebelum mengenerate ET ini. Nah, saya cek dulu gitu ya. B ini saya bandingin dengan semuanya sebenarnya. Sebenarnya dibandingkan dengan semuanya. Ya, dari 1 sampai semua ini. Gitu ya. Nah, mana yang paling dekat gitu, paling tinggi alignment-nya. Nah, paling tingginya ini ya ditentukan oleh apa? Nah, awalnya ya ini tuh semuanya kayak acak awalnya. Nilai alignment ini semuanya itu adalah awalnya acak. Karena seperti neural network ya. Neural network itu si vektor W ya, si vektor W ini awalnya adalah acak. Jadi alignment ini juga awalnya acak. Nah, terus perlahan-lahan dengan dengan berulang-ulang melakukan training itu apa? Oke, saya awalnya acak, terus saya cek, oh ternyata jelek hasilnya, gitu ya. Ketika jelek hasilnya, tapi kan saya punya pembanding yang benar itu outputnya apa? Awalnya misalnya dia bukan mengenerate ET, awalnya dia mengenerate kata lain lah yang saya nggak tahu ya, misalnya EN gitu ya, awalnya EN. Nah, maka nanti ketika proses training, dia akan dikasih tahu, kamu salah. Harusnya bukan EN loh, tapi ET. Nah, ketika dia dikasih tahu seperti itu, informasi ini digunakan untuk memperbaiki nilai alignment ini secara perlahan-lahan. Jadi ada mekanismenya itu mekanisme matematika, tapi pada intinya adalah dia itu bisa mencari ya nilai mana yang mau saya ubah supaya nanti outputnya ini adalah ET gitu Bu. Baik, jadi pada waktu trainingnya itulah manusia yang kemudian memberikan apa? Enggak manusia. Oh, bukan manusia. Bukan Feedback tadi manusia. yang salah benar itu bukan manusia. Oh, ya betul. Yang salah manusia ini, yang salah benar ini seolah-olah kita sudah punya datanya Bu, data setnya. Oh, I Nah, jadi see. kita udah punya source text misalnya 1 juta, kita punya target text 1 juta juga. Nah, setiap kita kasih input pertama, nanti kita bandingkan dengan
reference-nya, kita sebutnya reference gitu. Oh, jadi sudah otomatisasi, udah Betul. automated juga di situ ya. Automated. Perubahan ini dilakukan automated pakai matematika, rumus matematika, pencarian optimasi. I see. Terima kasih. Betul, Siap. thank you. Iya, Mas. sama-sama Bu. Ya, silakan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa mungkin yang terakhir. Ya, mungkin nggak ada ya. Kalau nggak ada, Pak Said mungkin akan menyampaikan penutupnya. Enggak nyiapin penutup sih ya. Penutupnya, Ya kesimpulan dan doa. kesimpulannya gitu ya. Ya kesimpulannya pertama sih memang yang paling menarik itu menurut saya banyak hal-hal di AI sekarang ini gitu ya. Pada intinya itu ketika kita nggak ngerti harus seperti apa, maka kita tinggal buatkan aja neural network atau weight atau matriks yang nanti dipelajari selama proses belajar gitu. Jadi pertama itu, yang kedua memang perkembangan ini nggak jauh-jauh dari scaling gitu. Semakin banyak jumlah parameternya, semakin baik gitu, dan tentunya harus seimbang dengan jumlah data juga ya, jumlah parameter harus seimbang dengan jumlah data. Kayaknya sih kalau dicari-cari seperti itu gitu. Kalau kita lihat misalnya attention ini, mungkin kalau kita bedah tadi kayaknya nggak kayak wah canggih kayak rumus fisika black hole gitu kayaknya gitu ya. Kayak masih agak make sense gitu. Kayak gampang nih ya, gampang karena orang lain yang nemuin ya, kita cuma ngebedah doang gitu. Jadi memang kuncinya di tadi gitu. Kuncinya adalah di scaling ya, sama kalau kita udah punya ide tapi nggak tahu gimana detailnya, oh berarti suruh si neural network yang mencari itu gitu ya. Space-nya itu dicari oleh neural network, proses searching-nya itu. Itu sih Pak, kayaknya sih Pak ya. Ya, terima kasih Pak Said Terima kasih. atas banyak informasi pencerahannya. Ya, Sama-sama. ya, ya. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya di bulan Januari ya, insya Allah diskusinya setiap bulan. Dan kami juga berharap kepada semuanya ya untuk bisa berkontribusi sebagai narasumber pengantar diskusi. Berikutnya insya Allah dengan Pak Doni Iya, dengan topik transformer, jadi masih melanjutkan. melanjutkan betul Pak. Ya, ya, kita tutup. Ya, Kasih. selamat sore, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, mohon. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin saya tutup. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya. Ya. Terima kasih Pak Said. Terima kasih.